Sebut saja namanya Firly. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, dengan hobi yang sangat ia tekuni, yaitu memancing. Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas pengusir penatnya dari hiruk-pikuk pekerjaan. Dan malam itu, seperti biasanya, rasa gatal ingin memancing kembali menyeruak. Tidak ada acara apa-apa malam itu, hari biasa. Hanya saja, tanpa sadar, malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Malam yang konon diyakini banyak orang sebagai waktu paling rawan dengan gangguan dari dunia lain. Tapi Firly bukan tipe orang yang terlalu memikirkan hal semacam itu. Sore menjelang malam, telepon dari temannya masuk. Suara di ujung sana mengajak, "Kita mancing yuk, malam ini aja di Tangerang." Tanpa pikir panjang, Firly mengiyakan ajakan itu. Baginya, yang penting bisa menikmati suasana tenang sambil menunggu tarikan dari kail. Ia bahkan tak memperhatikan bahwa hari itu adalah malam keramat, yang ada di pikirannya hanya umpan, kail, dan ketenangan. Pukul 8 malam, temannya datang menjemput. Mereka sempat mampir sebentar untuk ngopi, sebelum akhirnya berangkat menuju lokasi tandon di wilayah Tangerang. Tandon itu dikenal cukup luas dan tenang, tempat favorit bagi para pemancing lokal. Namun di balik ketenangannya, tempat itu menyimpan reputasi yang menyeramkan. Katanya sih, ujar temannya di jalan, sering ada anak kecil yang tenggelam di situ. Banyak yang tenggelam pas mandi. Firly hanya tersenyum tipis mendengar cerita itu, mencoba tak ambil pusing. Toh, mereka ke sana bukan untuk mandi, melainkan memancing. Lagi pula, ia merasa tidak membawa firasat apa-apa. Namun ternyata ia salah. Saat motor mulai memasuki daerah sekitar tandon, hawa aneh mulai merayap di permukaan kulitnya. Ada rasa tak nyaman yang pelan-pelan menyusup. Perasaan seperti ada yang mengawasi dari kegelapan, tapi ia menepisnya. Mungkin cuman karena suasana sepi aja. Batinnya, ia memilih diam dan terus melangkah. Setibanya di lokasi, suasana tampak lebih hidup dari yang dibayangkannya. Banyak orang berkumpul di beberapa titik, duduk di tepi air, memegang joran masing-masing. Obrolan pelan terdengar bersahut-sahutan, diselingi suara kecipak air dan dengungan serangga malam. Meskipun malam telah larut, suasana masih cukup ramai. Setidaknya itu membuat Firly sedikit lebih tenang. Ia memilih posisi di ujung area tandon, dekat sebuah rumpun pohon bambu Jepang yang tumbuh menjulang tinggi. Tempat itu sedikit lebih sepi, namun baginya justru lebih nyaman. Ia dan temannya duduk bersebelahan, masing-masing mulai mempersiapkan kail dan umpan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Suasana awalnya tenang, tak ada yang aneh, tak ada suara mencurigakan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma khas tanah dan air. Lampu-lampu kecil dari para pemancing lain berpendar redup, membuat suasana seperti lautan kunang-kunang di tengah gelapnya malam. Namun semua berubah perlahan, seiring waktu bergulir. Saat jam mulai merangkak menuju tengah malam, satu persatu para pemancing mulai berkemas. Ada yang pulang karena bosan, ada juga yang mengaku mengantuk. Jumlah orang yang tersisa semakin sedikit. Akhirnya hanya tinggal Firly dan temannya yang masih bertahan di bawah pohon bambu itu. "Apa kita lanjut mancingnya?" tanya temannya. Firly mengangguk. "Lanjut aja, tanggung ini. Sekalian aja sampai pagi." Mereka tak sadar, mereka sudah memasuki waktu di mana batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata mulai menipis. Waktu di mana kegelapan menjadi lebih pekat, dan segala yang tersembunyi mulai bergerak dalam diam. Suasana malam semakin sunyi saat jarum jam menyentuh pukul 12 tepat. Langit tampak gulita tanpa bintang, dan hanya suara jangkrik serta gelegak air tandon yang terdengar lirih. Dari keramaian di awal malam, kini hanya tersisa dua sosok di bawah pohon bambu Jepang, Firly dan temannya. Mereka masih tekun menunggu kail mereka bergerak, seolah ingin membuktikan bahwa malam bukanlah alasan untuk pulang. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah di sekitar mereka.
Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti hembusan angin dari tempat yang tidak diketahui arahnya. Sambil menunggu, Firly membuka ponselnya. Tanpa sengaja ia melihat kalender dan menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Ia sempat menoleh ke arah temannya dan menyebutkan fakta tersebut. Temannya hanya tertawa kecil, lalu mengatakan agar tidak terlalu dipikirkan. Ia menyarankan untuk tetap percaya pada Tuhan saja dan tidak takut pada hal-hal gaib. Firly mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun rasa tidak nyaman sudah mulai merayap. Namun, senyum yang sempat muncul di wajahnya langsung menghilang ketika terdengar suara keras dari arah belakang mereka, seperti suara benda dilempar dari balik rumpun pohon bambu. Mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Namun gelapnya malam hanya memperlihatkan bayangan samar dan dedaunan yang bergoyang pelan. Tidak terlihat siapa-siapa di sana, dan suara itu pun tidak terdengar lagi. Firly sempat berpikir bahwa mungkin saja itu hanyalah ulah orang iseng dan mencoba mengabaikannya. Tak lama kemudian, kail Firly bergerak. Ia meraih joran dengan cepat dan menariknya pelan, penuh harapan. Seekor ikan lele berhasil ia angkat dari permukaan air. Namun, ketika cahaya senter menyinari tubuh ikan itu, tubuhnya langsung menegang. Lele itu hanya memiliki satu mata. Mata sebelahnya kosong, seperti dicongkel hingga berlubang. Yang membuatnya semakin bergidik adalah saat temannya mencoba memegang ikan tersebut. Mata satu-satunya yang tersisa justru bergerak, seolah mengedip perlahan, seakan masih hidup dan menyadari kehadiran mereka. Temannya refleks melempar ikan itu ke tanah, namun ikan tersebut tidak bergerak. Ia tidak melompat menuju air, tidak berusaha kabur. Ia hanya diam di pinggir tandon, seperti sedang mengawasi mereka. Temannya kemudian mengambil batu kecil dan melempar ke arah lele itu. Batu itu mengenai kepala ikan, membuatnya terjatuh ke dalam air. Tapi anehnya ikan itu tetap tidak berenang menjauh. Ia tetap diam mengambang di permukaan, seakan terus menatap mereka dengan mata satu-satunya. Meski sempat dibuat heran, mereka mencoba melanjutkan aktivitas memancing. Namun, ketegangan semakin terasa saat salah satu batang pohon bambu Jepang yang menjulang tinggi di samping mereka mulai bergerak perlahan. Batang itu melengkung secara tidak wajar, seperti ada yang menariknya dari atas. Gerakannya lambat tapi pasti, hingga akhirnya batang bambu itu menyentuh pundak Firly. Ia tersentak. Pohon bambu yang seharusnya kokoh dan tegak itu kini melengkung dengan sudut yang mustahil. Ia tahu angin tak mungkin menyebabkan hal seperti ini. Temannya yang juga melihat kejadian itu segera menyuruhnya untuk bergeser, karena batang bambu yang melengkung bisa saja menjepit dan melukai mereka. Firly pun berdiri dan mundur beberapa langkah, tapi rasa herannya tidak juga hilang. Ia masih menatap batang bambu itu dengan pandangan tak percaya. Saat itu, temannya menatap ke arah rumpun bambu dengan raut wajah pucat. Dengan suara rendah, ia mengatakan bahwa ia melihat ada sosok perempuan sedang duduk di atas bambu. Firly mencoba melihat ke arah yang dimaksud, tapi tak melihat apapun. Ia sempat ingin menyentuh batang bambu itu, tapi tangannya langsung ditepis. Temannya memperingatkan agar tidak menyentuh bambu, karena dikhawatirkan sosok tersebut akan marah dan menyebabkan bambu menjepit tubuh mereka. Firly mulai merasa tidak enak. Ia bertanya, siapa sebenarnya sosok yang dimaksud? Tapi temannya tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah bambu dan menyuruh Firly diam di tempat, tidak bergerak dan tidak mendekati pohon bambu lagi. Suasana malam terasa semakin pekat, seolah semuanya mendadak diam. Bahkan jangkrik pun tak lagi bersuara. Hawa dingin menusuk dan ketegangan menggantung di udara. Dan malam itu semuanya baru saja dimulai. Setelah kejadian aneh dengan pohon bambu dan ikan lele bermata satu, suasana di sekitar tandon terasa semakin berat. Udara menjadi dingin dan lembab,
seperti ada kabut tak kasat mata yang menyelimuti tempat itu. Meski hanya tinggal mereka berdua di bawah pohon bambu Jepang itu, Firly dan temannya memilih untuk tetap bertahan, berusaha melawan ketakutan yang mulai merayap dalam diam. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari arah depan mereka, tepat di dekat barisan pohon pisang yang tumbuh tidak jauh dari tepian tandon, terdengar suara keras seperti sesuatu dijatuhkan. Batu berukuran sebesar kepalan tangan menghantam tanah dengan suara berat disertai getaran kecil yang terasa di kaki mereka. Batu itu jatuh tak jauh dari posisi Firly, hanya sekitar 6 meter di depan tempat duduknya. Ia dan temannya saling pandang. Temannya mencoba mengangkat bahu, lalu berucap bahwa mungkin itu hanyalah ulah orang iseng. Namun Firly tak langsung percaya. Ia mengingat bahwa tak ada siapapun di sekitar mereka. Sebagian besar pemancing sudah pulang sejak lebih dari 1 jam yang lalu. Bahkan suara obrolan dari kejauhan pun sudah tidak terdengar. Saat Firly hendak membalas, ia menangkap sesuatu di sudut matanya. Di antara dedaunan pohon pisang, ada bayangan samar. Ia mengarahkan pandangannya lebih tajam, dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Sesosok duduk di atas batang pohon pisang. Rambut panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya, menjuntai hingga ke lutut. Gaunnya robek dan kusam, namun yang paling mencolok adalah warnanya, merah menyala, seperti warna darah kering yang menempel terlalu lama. Wajahnya sebagian terlihat di balik rambutnya yang gimbal. Kulitnya pucat keabu-abuan dan matanya. Matanya memancarkan warna putih bersih dengan titik hitam kecil di tengahnya, yang seolah menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Itu adalah sosok kuntilanak merah. Firly tertegun. Detak jantungnya melonjak liar dan tubuhnya terasa lemas. Ia berusaha menenangkan diri, namun pandangan sosok itu begitu menusuk. Kuntilanak itu hanya duduk diam, menatap mereka seperti memeriksa sesuatu. Mungkin sedang memilih siapa yang akan diganggu lebih dulu. Dengan suara pelan, Firly memberitahu temannya bahwa ia mulai takut. Namun temannya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka tidak sendirian. Menurutnya, selama mereka berdua, tak ada yang perlu ditakuti. Firly mencoba meyakinkan dirinya lagi, tapi dalam hati ia tahu, keberadaan temannya tidak sepenuhnya bisa mengusir rasa takut yang kini mulai menguasai dirinya. Saat sosok itu masih diam menatap, tiba-tiba batang bambu yang sebelumnya hanya melengkung pelan, kini bergerak cepat, menjepret ke arah tanah dengan suara keras. Dari arah belakang bambu, seekor burung tekukur jatuh begitu saja. Burung itu tampak mati seketika. Temannya lalu menunjuk ke arah bambu dan berkata bahwa kalau tadi Firly tetap menyentuh batang itu, mungkin bukan burung yang menjadi korban, melainkan tangannya sendiri. Firly terdiam, memikirkan seberapa dekat dirinya tadi dari bahaya yang tak terlihat. Ketegangan semakin menjadi saat temannya tiba-tiba menatap ke sisi api unggun mereka dan menyuruh Firly untuk melihat ke samping. Ia mengatakan bahwa ada sosok besar dan hitam berdiri di samping api, tak jauh dari posisi mereka duduk. Awalnya Firly mengira temannya hanya berusaha menakutinya. Namun saat ia menoleh perlahan, ia benar-benar melihat sosok itu. Dengan tubuh tinggi, berbulu hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya besar dan cara berjalannya menyerupai kera atau kingkong dengan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. Bau anyir dan busuk menyengat begitu kuat, seperti singkong mentah yang busuk bercampur aroma darah kering. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri menatap lurus ke arah mereka. Namun, ketika Firly menoleh kembali ke arah temannya dan menunjuk ke arah sosok itu, temannya mengatakan bahwa ia tak melihat apa-apa. Ia bahkan terlihat bingung
dan berkali-kali memastikan bahwa di tempat yang ditunjuk tidak ada siapapun. Namun Firly tahu apa yang ia lihat. Sosok itu nyata, terlalu nyata untuk hanya sekadar bayangan. Tak lama kemudian, dari arah pohon pisang terdengar suara gemeretak aneh. Beberapa buah pisang, 8 buah tepatnya, terlempar ke arah mereka, seolah dilempar dengan kekuatan penuh. Salah satu pisang menghantam kepala temannya dan membuatnya meringis kesakitan. Pisang-pisang itu jatuh berserakan di tanah, sebagian tercebur ke air tandon. Mereka berusaha melihat siapa pelakunya, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya pohon-pohon pisang yang bergoyang pelan, seperti tertawa dalam keheningan. Temannya yang mulai emosi membalas dengan melempar kembali buah-buah itu ke arah semula. Namun sesaat setelah itu, jumlah pisang yang dilempar kembali justru bertambah. Kali ini lebih dari 8 buah dan beberapa di antaranya hampir mengenai Firly. Suasana semakin kacau. Emosi bercampur ketakutan. Temannya mulai berteriak marah, menantang makhluk-makhluk itu untuk muncul. Firly pun terbawa suasana, ikut meneriakkan kalimat yang seharusnya tak pernah ia ucapkan, menghina dan memaki kuntilanak merah yang masih menatap dari balik pohon pisang. Dan seolah mendengar tantangan itu, sosok itu benar-benar menampakkan diri. Kuntilanak merah itu muncul di antara batang pisang, berdiri di bawah pohon singkong, tak jauh dari tempat mereka. Temannya langsung menyinari wajahnya dengan senter, memperlihatkan rupa mengerikan yang selama ini hanya diceritakan orang. Wajah penuh darah, rambut gimbal menjuntai, dan tatapan kosong yang menembus jiwa. Mereka melempar batu ke arahnya, dan batu itu memang mengenai tubuhnya. Tapi menembus seolah sosok itu hanyalah bayangan asap. Tak lama setelah itu, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Seperti angin penyelamat yang mengalirkan sedikit ketenangan dalam kegaduhan batin Firly dan temannya. Setelah semua yang mereka alami, dari penampakan kuntilanak merah, serangan buah pisang, hingga sosok genderuwo yang sempat berdiri di sisi api unggun, mereka tahu bahwa sudah waktunya meninggalkan tempat itu. Dengan tangan yang masih gemetar, mereka mulai membereskan barang-barang. Sisa ikan yang sempat mereka tangkap tak lagi menarik untuk dibakar. Bahkan peralatan memancing pun dibereskan tanpa kata. Keduanya sama-sama terdiam, masih mencoba mencerna apa yang telah terjadi malam itu. Mereka menaiki motor dengan hati-hati. Udara pagi masih gelap dan dingin. Jalanan yang mereka lalui adalah jalur kecil yang membelah area kebun dan semak belukar. Meski azan telah berkumandang, suasana masih lengang dan belum ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Bayangan pohon di kiri kanan jalan terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang mengintai dari kegelapan. Baru sekitar 500 meter meninggalkan tandon, motor yang mereka kendarai tiba-tiba terasa berat. Getaran di roda belakang membuat Firly memperlambat laju, lalu menghentikan motor di pinggir jalan setapak yang sepi. Ban belakang ternyata kempes. Mereka saling pandang. Dalam kondisi biasa, ini hanya masalah teknis biasa. Tapi setelah semua yang terjadi di tandon, kejadian sekecil ini pun terasa mencurigakan. Untungnya tidak jauh dari situ, sekitar 100 meter ke depan, terdapat sebuah bengkel tambal ban yang buka 24 jam. Mereka pun mendorong motor ke sana. Sesampainya di bengkel, sang pemilik yang baru bangun dari tempat duduk menyambut mereka. Saat memeriksa ban, ia menunjukkan ekspresi bingung. Tidak ditemukan paku, sobekan, atau tanda kebocoran sedikit pun. Ia mengatakan bahwa bannya baik-baik saja. Bahkan saat diuji dengan kompresor dan air, tak satu pun gelembung udara keluar. Firly sempat bertanya dengan heran, dan si tukang tambal hanya menjawab sambil tersenyum aneh bahwa mungkin angin bannya memang dihabiskan, bukan bocor. Ia hanya meminta bayaran seadanya. Mereka pun memberikan selembar uang 10.000 tanpa banyak bicara, lalu segera melanjutkan perjalanan.
Namun baru beberapa menit meninggalkan bengkel, kejadian aneh kembali terjadi. Motor mendadak mati total. Mesinnya mendadak hilang tenaga seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka mencoba menyalakan ulang, namun tak ada respons. Sekeliling mereka hanya gelap dan sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lewat, tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Mereka berada di tengah-tengah area kebun kosong yang sepi, hanya ditemani kabut tipis yang mulai turun di atas tanah dingin. Firly sempat merasa bahwa mereka sedang diawasi. Entah dari balik semak, dari celah pohon, atau mungkin dari bayangan di atas. Ia merinding, dan begitu juga temannya. Mereka memutuskan untuk mendorong motor perlahan sambil terus berdoa dalam hati. Setelah menempuh sekitar 100 meter, mereka mencoba lagi menyalakan motor. Ajaibnya, kali ini mesin langsung hidup. Seolah sebelumnya tak terjadi apa-apa. Namun, keganjilan itu meninggalkan bekas. Rasa tak nyaman seolah terus membuntuti mereka sepanjang perjalanan. Meski hari mulai terang dan suara ayam mulai terdengar di kejauhan, perasaan tertekan itu tak juga menghilang. Bahkan ketika motor mulai melaju normal, mereka tak bicara sepatah kata pun sampai akhirnya tiba di rumah masing-masing. Hari itu, tubuh Firly lelah luar biasa. Namun bukan hanya karena begadang semalaman. Ada sesuatu yang membuat pikirannya berat, sesuatu yang masih tertinggal di tandon itu. Matanya masih terbayang wajah pucat dengan mata putih mengerikan milik kuntilanak merah. Ia juga tak bisa melupakan sosok besar berbulu yang menatap mereka dari sisi api unggun. Meski pengalaman semalam masih membekas jelas di ingatan, ajakan untuk kembali memancing datang lagi hanya berselang 1 hari. Teman Firly yang ikut pada malam Jumat Kliwon lalu mencoba meyakinkannya bahwa kali ini tidak akan seperti sebelumnya. Mereka berencana memilih tempat yang lebih ramai, yang dekat dengan para pemancing lain. Bukan lagi di pojok sepi di bawah pohon bambu Jepang. Firly sempat menolak. Namun karena bujukan temannya dan alasan bahwa mereka tidak akan berlama-lama, ia akhirnya mengiyakan. Kali ini, mereka bertiga, Firly, temannya yang lama, dan 1 orang teman baru yang belum pernah memancing di sana sebelumnya. Mereka berangkat menjelang malam Sabtu. Langit malam tampak lebih bersahabat dibanding malam Jumat Kliwon, dan suasana hati mereka pun sedikit lebih ringan. Setibanya di lokasi, Firly dan temannya lebih dulu sampai. Mereka mengambil posisi dekat dengan barisan pemancing lain, seperti yang telah direncanakan. Teman yang ketiga datang menyusul sekitar 20 menit kemudian. Namun sejak tiba, pria itu terlihat agak berbeda. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Awalnya, mereka mengira teman itu hanya kelelahan. Tapi belum genap setengah jam duduk, tubuhnya mulai goyah. Ia seperti orang yang terkena demam tinggi, matanya kosong. Tubuhnya gemetar dan beberapa kali terlihat seperti kehilangan kesadaran. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Suasana di sekitar belum sepenuhnya sepi. Beberapa pemancing masih tampak di kejauhan. Namun perhatian mereka mulai tertuju pada kondisi teman mereka yang tampak semakin aneh. Firly buru-buru mengambil air dan mengusapkannya ke wajah temannya yang mulai pucat pasi. Ia bertanya, namun tak mendapat jawaban yang jelas. Temannya hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun dari tatapan matanya, Firly tahu itu bukan kebenaran. Tak lama kemudian, temannya mulai berbisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon pisang yang tumbuh di tepi tandon. Bibirnya gemetar dan tangannya menunjuk tanpa henti. Ketika ditanya apa yang dilihatnya, ia tidak menjawab. Matanya tetap terpaku ke arah yang sama. Firly pun menoleh dan saat itulah dadanya terasa ditimpa beban yang tak kasat mata. Di sana, tak jauh dari arah yang ditunjuk, ia melihat sosok lain. Bukan kuntilanak merah kali ini,
tapi sesosok pocong. Sosok itu berdiri diam di antara batang pisang, tubuhnya terbalut kain kafan yang hangus di beberapa bagian, memperlihatkan kulit yang menghitam seperti arang. Matanya membelalak besar dengan tatapan tajam yang tak wajar. Kapas di wajahnya hanya menempel sebagian, menyisakan lubang di pipi kanan yang memperlihatkan tulang menghitam. Dan dari sela-sela matanya, keluar ulat-ulat besar yang menggeliat perlahan turun ke dagu. Firly terdiam, tubuhnya tak bisa bergerak. Nafasnya tersendat. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat nyali tercekat. Saat itu pula, dari sisi lain pohon pisang, ia kembali melihat sosok kuntilanak merah yang pernah mereka temui malam sebelumnya. Kini keduanya berdiri berdampingan, seperti sepasang makhluk penjaga dunia gelap yang tak ingin diusik. Teman yang baru datang itu tiba-tiba menangis pelan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia menggenggam erat lengan temannya dan memohon agar mereka segera pulang. Tapi suasana di sekitar tidak berubah. Orang-orang lain yang memancing tak tampak menyadari apapun. Mereka masih duduk dengan tenang, seolah tak ada yang terjadi. Firly sempat menghampiri salah satu pemancing dan meminta tolong. Ia menceritakan bahwa temannya ketakutan dan menunjuk ke arah pohon pisang. Namun saat pria itu melihat ke arah yang ditunjuk, ia hanya mengernyit dan mengatakan bahwa tak ada apa-apa di sana. Firly kembali ke temannya dan melihat pria itu masih menunjuk-nunjuk ke arah yang sama. Mulutnya mulai mengucapkan kalimat tak jelas, seperti komat kamit dalam bahasa yang asing. Matanya kosong. Napasnya memburu cepat, dan sesekali tubuhnya tersentak seolah menahan rasa sakit yang tak terlihat. Teman yang satu lagi langsung menepuk bahu Firly dan berkata bahwa mereka harus segera pulang. Ia berkata bahwa kondisi temannya semakin memburuk, dan jika dibiarkan, ia bisa benar-benar kerasukan. Dengan langkah tergesa, mereka membopong temannya menjauh dari tandon. Beberapa orang mulai melirik, namun tak ada yang berani mendekat. Wajah temannya kini benar-benar pucat dan tubuhnya dingin seperti batu. Ia terus meracau sepanjang perjalanan. Saat sudah cukup jauh dari lokasi, mereka berhenti di dekat sebuah warung kecil yang masih buka. Di sana, mereka menenangkan diri dan memberi minum temannya yang masih gemetar. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai kembali. Ia mengatakan bahwa sejak tiba di tandon, ia sudah melihat sosok kuntilanak berdiri di balik pohon pisang. Tapi ia mencoba menahan rasa takut itu agar tidak membuat suasana menjadi panik. Namun yang membuat Firly benar-benar terpukul adalah pengakuan terakhirnya. Ia mengatakan bahwa di samping kuntilanak itu berdiri pocong hitam hangus yang terus menatap ke arahnya. Sosok itu tak hanya berdiri, tapi juga bergerak perlahan ke arah mereka. Hingga akhirnya tubuhnya terasa seperti dililit oleh tali yang tak kasat mata. Firly hanya terdiam mendengar cerita itu. Ia tak tahu harus berkata apa. Malam itu, mereka semua pulang dalam diam. Ketiga-tiganya tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah hal biasa. Meski kejadian saat mancing kedua itu berakhir dengan gangguan berat, rasa penasaran dan dorongan untuk kembali ke tandon belum sepenuhnya hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, temannya kembali mengajak Firly untuk memancing dengan alasan bahwa mereka bisa mengambil posisi yang benar-benar dekat dengan pemancing lain. Kali ini, Firly tidak langsung menjawab. Ia masih dihantui wajah hangus pocong dan sosok kuntilanak merah yang menatap dari balik pohon. Namun dorongan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai membuatnya kembali mengiyakan ajakan itu. Mereka berangkat lagi, tetap berdua, berharap bahwa malam ini akan berjalan lebih normal. Tapi Firly menyadari tandon itu seperti memanggil mereka kembali bukan karena hobi, melainkan karena ada sesuatu yang belum selesai di sana. Malam itu, mereka mengambil posisi yang sedikit menjauh, namun masih dalam jangkauan cahaya dari para pemancing lain.
Saat mereka mulai menyiapkan joran, suasana malam tampak tenang. Angin berhembus pelan, dan suara air tandon beriak pelan menyambut lemparan umpan pertama. Satu persatu orang mulai datang dan menyebar di sekitar area tandon. Sekitar 2 jam berlalu tanpa gangguan. Mereka sudah merasa sedikit lega. Tapi saat Firly berdiri untuk memeriksa jorannya yang ditancapkan di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengalir lebih cepat. Joran itu melayang, bukan sekadar berdiri karena tersangkut ikan. Joran itu benar-benar terangkat sedikit dari tanah, seolah sedang dipegang oleh tangan tak terlihat. Benangnya kencang, ujung joran melengkung seperti sedang menarik ikan besar. Tapi tak ada orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyentuhnya. Bahkan tanah di sekitar joran pun tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Firly sempat memanggil temannya untuk memastikan bahwa yang ia lihat bukan halusinasi. Tapi saat temannya melihat ke arah joran, ia malah berkata bahwa joran itu diam saja, tidak ada yang aneh. Seolah hanya Firly yang melihat kejadian itu. Ketika ia mencoba mendekat dan menyentuh joran, hawa dingin menyergap dari belakang. Dan seketika tubuhnya kaku. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari ujung joran yang tetap melengkung, seperti menantang untuk disentuh. Namun ia memilih mundur. Tidak kali ini, pikirnya. Tidak lagi menyentuh sesuatu yang berasal dari dunia, yang tak bisa ia pahami. Belum hilang ketegangan dari kejadian joran, ia menoleh ke kiri, mencari keberadaan temannya yang tadi berdiri tak jauh. Tapi yang dilihatnya justru membuat tubuhnya refleks bergerak panik. Temannya sudah berada di dalam air tandon. Firly berlari secepat mungkin ke arah tepi tandon dan mendapati temannya sedang berusaha merangkak naik. Tubuhnya setengah terendam dan tangannya mencengkeram akar yang menjulur dari pinggiran tandon. Wajahnya panik dan ia terus meneriakkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti. Begitu sampai, Firly meraih tangan temannya. Ia mencoba menariknya keluar, tapi terasa berat, jauh lebih berat dari berat tubuh biasa. Temannya terus berteriak bahwa ada yang menarik kakinya dari bawah. Ia menyebut bahwa di dalam air itu ada tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan besar, dingin, dan kuat yang tak mau melepaskan. Firly mengerahkan seluruh tenaganya, dibantu oleh pemancing lain yang akhirnya datang. Mereka menarik temannya pelan-pelan sambil terus mengucap doa. Nafas mereka memburu dan tubuh mereka basah oleh cipratan air. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil menarik tubuh temannya ke atas. Namun, apa yang mereka lihat di pergelangan kaki temannya membuat bulu kuduk meremang. Ada bekas telapak tangan. Bukan tangan manusia biasa, ukurannya besar dan pola jari-jarinya aneh. Lebih mirip dengan tangan makhluk melata daripada manusia. Bekas itu berwarna kemerahan, seolah terbakar dari dalam kulit. Mereka terdiam. Tidak satu pun dari mereka mampu mengeluarkan kata. Malam itu, mereka tidak melanjutkan mancing. Mereka langsung berkemas dan memutuskan untuk pulang. Saat berjalan menuju parkiran, Firly sempat menoleh sekali lagi ke arah tandon. Airnya tampak tenang, seolah tak pernah menyimpan apa-apa. Tapi ia tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak ingin mereka pergi. Sesuatu yang terus mengawasi, dan mungkin sedang menunggu giliran. Beberapa hari setelahnya, Firly duduk di rumah sambil memikirkan semua kejadian yang ia alami di tandon itu. Ia ingat betul apa yang dikatakan orang-orang tentang tempat itu, tentang bocah yang tenggelam setiap tahun, tentang air yang tampak jernih tapi menyimpan pusaran, tentang tempat yang tidak boleh didatangi sembarangan. Kini ia percaya, ia tak pernah kembali lagi ke tandon itu. Sudah 3 tahun berlalu sejak kejadian malam itu. Ia memilih berhenti memancing dan memilih fokus pada keluarganya. Katanya, ketika sudah bersinggungan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, lebih baik